itu biar Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memenuhi setiap pribadi kami hari ini. Dan rasa syukur kami karena Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami nyatakan syukur kepada Tuhan karena besar setiamu dan tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Ketika aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa, Roh Kudus memampukan kami. Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu nyata dalam setiap pribadi. Terima kasih Bang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam ketika berputus asa, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam Yesus. Ketika kami dalam perkumpulan hidup, kami tahu hanya Tuhanlah jawaban yang tepat bagi kami. Sebab itu kami rindu firman pagi hari ini yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Biarlah Roh Kudus berkarya di sini. Urapi bibir, mulut, lidah, hati, urapi setiap pribadi kami. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan hati dan hidup kami, supaya kami menjadi seorang murid yang mau mendengar apa yang didikan, yang menegur, bahkan memperbaiki kami, serta mendidik kami dalam segala kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap buat firman. Amin. Selamat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, kita mengucap syukur bahwa hari ini adalah di mana bersama umat seluruh muka bumi, walaupun tidak semua yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita bersyukur karena khususnya Indonesia, bahwa hari ini adalah hari libur nasional karena kita menyambut dan mengingat kembali bagaimana peristiwa
Tuhan Yesus menyatakan dirinya naik ke surga. Dan ketika dia naik, dia akan datang kembali. Turun dan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Baik, dasar firman Tuhan kita akan bersama-sama perhatikan. Kita akan membaca bersama-sama. Memperhatikan di dalam kitab yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 saja. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mensyukuri bahwa keyakinan iman kita, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan ini sangat jelas. Bahkan keselamatan yang dijanjikan itu benar-benar yang berhak memberikan itu yang berkata kepada kita hari ini. Bahwa lebih baik dia pergi atau naik ke surga daripada dia tetap tinggal di Yerusalem. Sebab jika dia tidak naik ke surga, maka penghibur itu tidak akan datang kepada kita. Ketika dia naik, dia akan mengutus penghibur itu bagi orang-orang yang percaya sehingga bisa bertahan sampai hari ini. Bapak Ibu saudaraku, kita tahu bahwa jumlah penduduk dunia saat ini 8 miliar lebih. Dan lebih dari 2 miliar yang percaya kepada Yesus. Dan cikal bakalnya dari 12 murid Yesus yang menyebar, memberitakan kabar kesukaan. Dan Yesus adalah sudah dijanjikan oleh Tuhan, Allah sendiri. Sepertinya Tuhan Allah tahu apa yang akan terjadi bagi dunia ini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama itu mengatakan, pada mulanya Allah. Beginning is God. Atau dalam penulisan aslinya Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah. Dan itu terus berjalan. Di 6.000 tahun. Lalu Tuhan menciptakan manusia Adam. Dan ditaruhkan di Taman Eden. Kenapa saya katakan 6.000 tahun? Alkitab mengatakan 1 hari bagi Tuhan. 1.000 tahun bagi manusia. Jadi dari awal penciptaan sampai manusia diciptakan itu 6 hari. 6.000 tahun. Nah, dari zaman Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun. Berarti 10.000 tahun baru digenapi di Yohanes pasal 1 ayat pertama. Pada mulanya itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi tergenapi 10.000 tahun. Tuhan tahu apa yang akan terjadi bagi umat kepunyaannya. Dan kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka engkau akan mati. Tapi ternyata setelah mereka makan buah itu, mereka masih bertahan. 930 tahun Adam masih hidup. Tetapi Tuhan yang dimaksudkan di sini ada 3 hal kematian. Pertama, kematian putus hubungan dengan Tuhan. Mati rohani.
Kedua, mati secara fisik. Sehebat apapun manusia, pasti mati. Metusalah yang paling tua pun mati. Yang ketiga, akan terjadi kematian yang kekal. Dan inilah yang Tuhan sebenarnya ingin supaya kita tidak mengalami itu. Maka haruslah manusia ini diselamatkan. Dan siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari hal hukuman yang kekal? Karena upah dosa adalah maut. Dia harus berbentuk manusia. Jadi ada dua standar yang bisa menyelamatkan manusia itu. Pertama adalah dia manusia. Kedua, manusia yang tidak berdosa. Siapa dia? Yesus. Walaupun dia tidak terlihat kesetaraannya dengan Allah, tapi di dalam dia adalah Allah itu sendiri. Dia harus menjadi seperti manusia di dalam bayi yang lemah. Dan pada dewasanya, dia membuktikan kealahannya yang luar biasa. Dan dia tidak dijamah oleh dosa. Dan tidak pernah berbuat dosa. Inilah yang harus kita tahu bahwa rencana Allah begitu terstruktur. Begitu rapi. Bahkan begitu luar biasa. Dan setelah penyelamatan itu bagi manusia. Melewati Yesus Kristus. Kita lihat buktinya. Apa yang dikatakan oleh kitab suci. Perjanjian lama sangat jelas mengatakan bahwa Mesias akan datang. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi dia harus ditolak. Dia harus disiksa. Bahkan dia mati di kayu salib. Itu sudah beribu tahun yang lalu sudah dinyatakan, dinubuatkan tentang Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Dia dituduh, dia dihianati, dan dia dihukum mati. Bukan hanya itu saja. Dia harus disalib. Salib adalah suatu hukuman yang begitu berat. Yang begitu dianggap melakukan pemberontakan terhadap negara. Jika kita tahu posisi Yesus di tengah-tengah penyaliban itu, seharusnya Barabaslah yang disalib. Tetapi tempat itu diambil, bahkan ditetapkan buat Yesus, Tuhan kita. Ketika dia disalib dan pasti mati. Dan dibuktikan kita tahu bahwa ketika kepala pasukan Romawi menghujamkan tombaknya di lambung Yesus. Darahnya terciprat sampai kena mata. Sebagai seorang komandan pasukan itu yang bernama Longinus. Maka sekarang ada Santo Longinus yang Katolik punya di tempat-tempat di mana gereja yang sudah mereka bangun dengan nama Santo Longinus mengingat kembali, walaupun tidak ada ditulis di dalam Alkitab, tapi tradisi Yahudi, tradisi orang Kristen di Timur Tengah tahu itu semua. Mujizat terjadi. Longinus pada masa itu dia ada gangguan di matanya, disembuhkan oleh cipratan darah itu. Sehingga dia kembali ke Roma dan mengatakan, saya berhenti menjadi pasukan, menjadi tentara. Dan dia melepaskan jabatannya, menyerah kepada kaisar. Dia pergi memberitakan Injil, awalnya di Roma, tetapi dia pergi lagi
ke Yunani, ke Turki, dan di Kapadokia dia ditangkap dan dieksekusi di sana. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib pun mujizat tetap terjadi. Sampai dikubur. Dikubur pun pinjam, yaitu kuburan Yusuf dari Arimatea. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan menyatakan dirinya hidup kembali. Dan menampakkan diri selama 40 hari. Dia menampakkan kepada beberapa orang. Pada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang ketika itu. Sampai dia saatnya dia naik ke surga. Saya sudah pernah menginjakkan kaki di bukit di mana Tuhan Yesus terakhir bersama dengan murid-muridnya. Bahkan sekitar 500 pasang mata melihat, membuktikan, dan menjadi saksi yang hidup bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Bukit itu dia mengatakan, seperti yang kita lihat hari ini. Dia mengatakan, lebih baik aku pergi daripada aku tinggal di sini. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi ketika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan mengasihi semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ketika Roh Kudus turun, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ada terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan setelah itulah kita melihat perkembangan pergerakan orang percaya semakin dahsyat. Bahkan Petrus pun dulu menyangkal Yesus. Dia berani dengan gagah berani berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 4 ayat 12 dia mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa kenapa atau apa alasan Tuhan Yesus harus naik ke surga. Alasan pertama Tuhan Yesus naik ke surga karena memang surga itu alamat dia. Dan surga itu memang ada. Jadi oleh sebab itu sekarang kita melihat banyak agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, bahkan filsafat-filsafat, teori-teori bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan, bagaimana orang mencari Tuhan. Itu membuktikan bahwa setiap manusia itu ada ruangan kosong di dalam jiwanya yang tidak dapat diisi dengan apapun juga. Tidak bisa diisi dengan kekayaan, harta benda, bahkan barang-barang yang fana ini. Dia hanya dapat diisi dengan hal-hal yang ilahi, yaitu kehadiran Tuhan. Manusia itu pada prinsipnya mencari Tuhan. Karena hubungan sudah terputus. Nah, Tuhan ingin supaya tetap kembali, rencananya murni. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 10 keturunan dari itu terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Dan itulah kita tahu bahwa zaman Nuh itu sebenarnya banyak orang-orang yang hebat. Banyak orang-orang yang gagah perkasa. Bahkan keturunan ketika itu yang disebut Nephilim adalah orang-orang raksasa. Dan ketika perempuan manusia kawin, Alkitab mengatakan dari anak-anak Allah. Padahal itu adalah memang dikatakan anak Allah, malaikat yang telah memberontak daripada Tuhan dan bersetubuh dengan anak-anak manusia, maka melahirkan keturunan-keturunan orang yang besar, gagah perkasa ketika itu. Tetapi Tuhan ingin mengembalikan, memurnikan genetiknya, gennya. Salah satu yang mendapat kasih karunia adalah Nuh. Dan keluarganya diselamatkan. Supaya sampai terjadi berapa waktu sampai Yesus lahir, gennya Tuhan itu tetap ada dalam manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi alasan pertama karena memang surga itu ada. Kita bersyukur menjadi orang yang percaya
kita punya tujuan yang jelas. Yang kedua, apa alasan Tuhan Yesus harus naik ke surga? Tuhan Yesus ingin supaya pertama murid-muridnya ketika itu menjadi dewasa, merubah fokus bahkan paradigma mereka. Karena pemikiran mereka bahwa Yesus ini akan menjadi raja atas Israel. Menjadi raja yang berkedudukan di Yerusalem. Mereka berpikir hal-hal yang lahiriah. Tapi jauh daripada itu. Tuhan punya rencana. Bahkan mereka tidak mengerti hal itu. 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tetap saja mereka tidak mengerti rencana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka ingin supaya Yesus menjadi raja atas Israel. Sehingga mereka mengatakan, kapan Tuhan menjadi raja dan memulihkan Israel? Ketika itu Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Dan memang mereka merindukan, mereka melihat kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab para nabi memang tepat waktunya. Bahwa Mesias itu sudah datang. Tetapi apa yang diharapkan mereka pernah kecewa. Karena Yesus mati di salib. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa dia memang Tuhan. Dia tetap hidup. Dan mereka mengharapkan bahwa Yesus akan tetap tinggal selamanya bersama dengan mereka dan menjadi raja yang besar atas Israel. Tapi Tuhan harus naik ke surga supaya merubah konsep berpikir murid-muridnya. Mereka harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi seluruh dunia ini. Itu sebabnya Yesus tidak pernah membuat suatu agama. Tidak pernah. Kalau memang ada, boleh tunjukkan. Mari tunjukkan kepada kita. Pernahkah Yesus menyatakan ini agama untuk kamu? Tidak ada kan? Hanya dia katakan, barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara aku dikasih. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang merubah paradigma kita. Kalau kita hanya berpikir bahwa Yesus sebagai hanya orang, Yesus adalah nabi atau orang yang luar biasa, bijaksana, orang yang pintar, ketika itu kita merubah konsep berpikir itu. Dia adalah Tuhan sendiri. Yohanes 14 ayat 6, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dan dia naik ke surga, bukan hilang begitu. Kalau nabi-nabi boleh mati, rasul-rasul boleh banyak. Tetapi yang membawa ke surga itu adalah asalnya dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada tujuan dia. Dia pergi naik ke surga. Yohanes 14 ayat yang pertama dan sampai ketiga mengatakan bahwa janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Dia. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak, aku pun mengatakan itu kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Setiap kita disediakan tempat tinggal di sana. Sampai waktunya kita akan dipanggil pulang. Jadi bukan dunia ini bukan untuk kita tempat tinggal selama-lamanya. Kita hanya mampir ngombe saja di dunia ini. Waktu kita tidak terlalu lama. Saya minta kepada Tuhan. Kalau satu saat nanti Tuhan panggil. Dan ada tempat yang sudah disediakan bagi kehidupanku. Percaya bahwa kita semua punya tempat masing-masing. Makanya tempat itu disediakan bagi kita. Luar biasa. Wahyu 21:22 itu luar biasa. Kalau kita melihat di sana surga, tempat yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bandingan dengan dunia ini. Kemudian hal yang ketiga. Apa alasan Tuhan harus naik ke surga?
Alasan harus dia naik ke surga. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi saksi. Dia akan mengutus setiap orang percaya itu dengan kuasa. Siap-siap kita akan diutus dengan kuasa. Yang sudah punya kuasa akan terus kembangkan kuasa itu. Di dalam kita melayani raja yang di atas segala raja ini, tanpa kuasa dari dia, kita tidak mampu. Alkitab mengatakan, kita ini ditaruh Tuhan, seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak tantangan, banyak bahaya, banyak tekanan dan sebagainya. Tapi ketika benteng perlindungan Tuhan itu ada pada kita, membuat kita menjadi orang yang kuat, gagah dan berani, memberitakan Injil kesukaan ini sampai kepada setiap orang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Inilah sebab Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang dahsyat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan katakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, keluarga kita sendiri, di Yudea, kerajaan yang besar ketika itu sesama kita. Ya, Yudea, Samaria dianggap di luar daripada kerajaan Israel. Artinya di luar kita pun kita akan menjadi saksi. Bahkan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk dan berdiri, dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi. Karena kekuatan, karena kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kekuatan surga dan dunia sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada dia, dan dia katanya minta kepadaku, maka aku akan melakukan. Saya ingat sebagai penutup bahwa seorang yang bernama Lower Iqbal Namensen, sebelum dia datang ke Indonesia, dia adalah seorang yang cacat kakinya karena kalau lagi kecil dia ditabrak oleh kuda. Dan pada dewasanya dia cacat kakinya. Dan dia ingin sekali ikut sekolah. Dan kebetulan dia dekat dengan rumah dia ada sekolah misi. Setiap pagi dia datang ke sekolah itu. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru misi kepada murid-murid di dalam ruangan. Nah, dia duduk di luar. Tapi dia mendengar, setiap mendengar terpanggillah dia. Dan dia minta izin, bisakah aku ikut duduk? Ikut mendengar saja. Dengan kemurahan. Guru-guru di situ mengatakan, boleh. Tapi kamu nggak bisa diutus pergi. Karena kamu dalam keadaan cacat. Salah satu syarat menjadi misionari ketika itu adalah berbadan sehat. Nggak apa-apa katanya, aku mendengar. Ikut mendengar. Sebagai siswa pendengar, dia dengan setia mendengar sampai selesai. Dan Tuhan memberi panggilan kepada dia, menyatakan, engkau pergi memberitakan ini. Jadi dia sampaikan kepada guru yang mengajar, kepada sekolah. Mereka awalnya tidak percaya. Apa benar panggilanmu? Betul katanya, saya mendengar suara Tuhan, bahwa aku diutus oleh Tuhan. Kemana? Ke Indonesia. Nah, Indonesia itu luas. Di mana? Apakah Java, Celebes, Borneo, Sumatera, dan sebagainya. Ambon, Papua. Katanya, aku ke Sumatera. Mendengar kata Sumatera, kemana? Di mana Sumatera itu panjang juga katanya. Kata Namensen, aku ke daerah Tanah Batak. Pergi ke Tanah Batak, kami sudah kirim dulu ke sana Limen dan Monson, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya kemana mereka. Konon katanya mereka dimakan kanibal
oleh orang-orang, maaf, orang-orang Batak zaman dulu. Sekarang itu makan firman Tuhan mereka. Orang Batak betul-betul diberkati oleh Tuhan. Di seluruh muka bumi ini selalu ada orang Batak. Di mana-mana saya ketemu gaib kami di Yerusalem itu keturunan Batak. Ya, bapaknya, ibunya orang Batak katanya. Dan saya lupa marganya. Nah, jadi dia pergi. Akhirnya dia pergi. Memang gangguan banyak. Tetapi akhirnya Tuhan menolong dia. 30.000 Batak pedalaman itu dimenangkan bagi Kristus. Dan dampak dari itu kita melihat di sini. Bukan saya menyanjung-nyanjung orang Batak, orang-orang suku-suku lain pun diberkati oleh Tuhan. Tapi ini sejarah. Karena mereka menerima Injil, dan orang yang menerima Injil akan diberkati. Kaum keturunannya diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memakai setiap orang sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Benson Sidagosa, seorang Afrika yang hanya satu-satunya yang dimenangkan oleh David Livingstone pertama. Penginjil, misionari datang ke Afrika. Livingstone hanya dapat memenangkan si Benson Sidagosa itu. Tetapi orang-orang Afrika mengatakan, dukun-dukun Afrika mengatakan bahwa anak itu adalah pembawa sial bagi orang Afrika. Ibunya sayang kepada anak itu dan mengasingkan anak itu ke dalam hutan. Masukkan di dalam gua dan tinggal di sana. Pada dia umur 17 tahun, dia mendengar, ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh David Livingstone. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dia berjalan keluar ke desa melihat orang sedang dalam berduka cita. Dia datang ke situ. Kenapa? Ini kepala suku kita meninggal. Dia berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan bangkit. Terjadi mujizat. Dan setelah itu, orang-orang yang ada di kuburan, beberapa kuburan itu terbongkar ketika dia berdoa. Ada kuasa. Ada hanya kuasa Tuhan saja yang bisa mengalahkan apa yang kita hadapi di muka bumi ini. Hari-hari ini mungkin ada banyak tantangan bagi kita. Mungkin usaha kita sedang dalam keadaan terpuruk. Tapi kalau kita minta kuasa dari Tuhan, Tuhan mampu memulihkan. Ketika pelayanan kita dalam keadaan di bawah rasanya, seolah-olah wah saya ini berjalan sendiri ini rasanya. Tidak ada orang yang memperhatikan. Bahkan Tuhan pun seolah tidak mendengar doaku. Tapi ingat, ketika kuasa itu turun atas kita, Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Itulah yang membangkitkan kita. Saya sampai hari ini sudah 35 tahun dalam pelayanan. Dulu profesi saya seorang guru. Saya tinggalkan, saya serahkan pekerjaan itu. Saya mendapat panggilan, murni panggilan tahun 87. Dan saya tidak langsung ke pelayanan, saya harus sekolah dulu, sekolah Alkitab. Tahun 1990 ditugaskan. Dan saya melihat betapa hebatnya Tuhan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kelemahan kita, kita diberikan kekuatan. Di dalam ketidakmampuan kita, di situ Tuhan memampukan kita. Bahkan banyak orang yang bermasalah dibebaskan oleh Tuhan. Melewati kehidupan ini. Saya ingat seorang bernama Daud. Ketika Daud berperang melawan Goliat, Saul memberikan pakaian peperangan. Tapi Daud katakan, aku tidak bisa pakai ini. Kalau aku pakai ini, aku duluan mati karena kita nggak bisa bergerak. Aku biasa dengan pakaian, dengan tongkat gembala. Akhirnya Daud dengan apa yang dia biasa gunakan tiap hari. Itulah yang digunakannya dia, dipakai dia untuk menghadapi Goliat yang besar, orang Filistin itu. Baik,
kemenangan ada di pihak Daud karena dia dengan kuasa Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 dia dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, yaitu Allah barisan orang Israel yang kau tantang itu. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan, dan burung-burung di udara akan memakan daging. Supaya Israel tahu bahwa Israel ada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, dia mengatakan Yehovah Sebaot. Tuhan semesta alam akan membela. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Roh Kuduslah yang memampukan kita sampai hari ini. Saya sangat percaya, saudara-saudara pendengar di Kingdom Family Indonesia ini, karena Roh Kudus engkau ada sampai hari ini. Karena Roh Kudus kita bisa melakukan ini dan itu. Karena Roh Kudus yang memampukan kita sampai kapanpun juga. Dan satu saat nanti, Tuhan akan datang kembali. Gereja Tuhan akan dipersiapkan. Gereja yang saya maksudkan adalah pribadi kita masing-masing. Bukan gereja fisik. Bukan gereja yang gedung. Gereja gedung akan ditinggalkan. Bahkan satu saat nanti yang simbol-simbol kekristenan akan dihancurkan oleh antikris. Tetapi gereja tubuh ini yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan, ketika Tuhan datang di awan-awan yang permai, maka terjadi rapture. Ya. Kalau Tuhan Yesus telah bangkit, naik ke surga, dia naik. Kita akan juga nanti naik ke surga. Dan orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, akan bangkit dengan memakai tubuh kebangkitan, menyongsong kedatangan Tuhan. Kemudian kalau kita hidup, masih hidup ketika kedatangan Tuhan, kita akan dirubah dalam tubuh yang penuh kemuliaan. Dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kita terus naik ke atas bersama orang-orang kudus yang terdahulu. Dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai ke tahta pengadilan Kristus. Dan di sana kita menerima upah. Bukan hukuman. Upah. Ada beberapa mahkota. Jenis mahkota. Itu akan diterima bagi orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan dalam pengangkatan itu. Sebab itu, ketika kita sudah naik dan menerima mahkota itu, di bumi terjadi kekacauan luar biasa. Terjadi peperangan, jadi antikris, merajalela jatuh ke bumi. Itulah Alkitab mengatakan, orang-orang kudus itu bersama dengan Tuhan Yesus baru turun dan menginjak kaki di bumi. Yesus menginjakkan kaki lagi di yaitu Bukit Zaitun. Dan penelitian ahli-ahli arkeologi mengatakan bahwa bukit itu sudah terjadi ada keretakan hari ini. Artinya ada terjadi gempa bumi yang besar nanti. Akan terjadi Yerusalem. Dan dalam peperangan itu, Tuhan Yesus sendiri akan mengalahkan antikris. Orang Israel kita lihat kuat hari ini. Tapi satu saat nanti mereka menjerit. Mereka merasa seperti tidak ada Tuhan. Tapi ketika itu, Mesias yang mereka nanti-nantikan datang mengalahkan antikris. Tapi bersyukurlah kita sudah percaya dan menjadi orang-orang Mesias sampai hari ini. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa, kaum dan bahasa. Bukan hanya orang Yahudi saja diselamatkan. Kalau orang Yahudi diselamatkan oleh sebab janji. Tetapi kita di luar keturunan 12 suku bangsa Israel. Kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Anugerah artinya pemberian. Ini bukan karena perbuatan baik kita, betul. Tapi karena kasih anugerah Tuhan. Sebab itu biar kita gunakan waktu yang ada. Kekuatan yang ada, kesempatan yang ada untuk kita melayani Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita, memetraikan pelayanan kita, memetraikan kehidupan kita. Nah, sebab itu bagi saudaraku yang masih belum menerima, yaitu bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan, minta.
Saya percaya bukan karena waktu, ya karena habis kenaikan Tuhan. 10 hari setelah itu pencurahan Roh Kudus baru ramai-ramai gereja mendatang dirinya mempersiapkan Roh Kudus terjadi. Bukan hanya itu, kapan saja Roh Kudus itu kapan saja. Ketika kita mau, dia pakai, dia pasti pakai. Hanya karena Roh Kudus, gereja Tuhan bisa ada sampai hari ini. Seorang hamba Tuhan, sebelum dia melayani Tuhan, dia minta kepada Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, walaupun sudah meninggal sekarang ini. Dia minta kepada Tuhan, sebelum aku melayani Engkau Tuhan, aku minta supaya izinkan aku bisa keliling dunia. Dan apa yang dia lihat, dan Tuhan izinkan dia untuk berjalan keliling dunia. Dia melihat mengapa, apa rahasia gereja Tuhan bisa bertahan sampai hari ini. Pertama, gereja itu memberitakan kabar keselamatan. Kedua, gereja mendemonstrasikan, membuktikan bahwa berkat dan kesembuhan itu terjadi sampai hari ini. Ketiga, gereja itu memberitakan tentang bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Second coming. Yang keempat adalah gereja yang memiliki, yang mempunyai Roh Kudus. Maksud saya ini bukan gereja secara gedung, tapi gereja secara fisik manusia. Yaitu gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Holy Spirit. Jadi salvation, keselamatan, healing, and blessing, berkat dan kesembuhan. Dan juga second coming, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Holy Spirit. Inilah menjadi pegangan hamba Tuhan ini dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, rindukan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kasih bahkan berkat-Mu atas kami. Kami boleh bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri pada murid-murid yang dikasihi Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, pada orang-orang lain pada waktu itu. Bahwa Tuhan adalah yang naik ke surga, akan datang kembali. Alkitab Tuhan telah mengatakan, melewati malaikat Tuhan, bahwa dia yang telah naik engkau lihat hari ini, akan datang kembali suatu saat nanti. Menjemput gereja Tuhan, menjemput orang-orang percaya, menjemput saya dan saudara, dan bertemu di awan-awan yang permai, naik ke surga, menerima upah janji itu. Bahkan kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan, akan mengalahkan antikris dalam perang yang besar, perang Armageddon. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih bagi kami semua yang mendengar berita ini. Biarlah kami boleh setiap saat dan waktu merindukan pekerjaan Roh Kudus ini yang merupakan kami mampu dan menjadi pekerjaan yang dahsyat di muka bumi ini. Penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru agama, siapapun juga, lembaga-lembaga Kristen dipakai oleh Tuhan pada hari-hari terakhir ini untuk menyatakan kuasa, mujizat Tuhan yang tidak terbatas itu akan nyata di dalam segala tempat. Dimanapun kami berada, Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan. Aku percaya ketika Daud mengalahkan Goliat, itu pun Tuhan akan mampukan kami untuk mengalah persoalan pergumulan hidup kami. Bahkan tantangan kehidupan kami dapat dikalahkan bersama dengan Yesus. Kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat